Hai semuanya, balik lagi dong kita di sini ya, di channelnya Miki. Dan mudah-mudahan kamu yang lagi nyimak channel ini, saya selalu berharap semuanya lagi pada baik-baik aja ya. Gak ada yang lagi overthinking, gak ada yang lagi stres, gak ada yang lagi mengkhawatirkan sesuatu, yang lagi sakit hati, dendam, dan lain-lain. Kenapa? Ya, karena kalau kita terus-terusan diliputi pikiran-pikiran negatif, justru akan membahayakan kesehatan kita. Bahkan nih, Dr. Masaru Emoto dari bukunya yang berjudul The Healing and Discovering the Power of the Water mengatakan bahwa 90% penyakit berasal dari pikiran. Waduh, kok bisa ya? Nah, selengkapnya simak terus sampai akhir ya. Banyak yang bilang kalau penyakit itu timbul karena gaya hidup yang tidak baik plus makanan yang tidak sehat. Hampir semua orang pun kayaknya menganggap bahwa statement tersebut benar. Tapi nyatanya pikiran-pikiran negatif mempunyai andil yang cukup besar sehingga penyakit nggak tahu diri hinggap dalam tubuh seseorang. Dan berikut ini adalah korelasi pola pikiran negatif terhadap beberapa penyakit menurut Dr. Masaru Emoto dari bukunya yang berjudul The Healing and Discovering the Power of the Water. Yang pertama adalah marah. Katanya nih, marah selama 5 menit ternyata dapat menyebabkan sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Jadi kalau bisa kurang-kurangin lah ya kebiasaan marah-marah seperti ini. Apalagi juga sering ada yang bilang kalau marah-marah itu bikin cepet tua. Ya nggak sih? Kemudian yang kedua adalah dendam dan menyimpan kepahitan. Pernah nggak kamu ngerasa kayak punya dendam kesumat dengan seseorang atau dendam sama keadaan? Misal nih, kamu pernah dibikin sakit hati sama seseorang, kamu pernah dibully sama seseorang, kamu pernah disakitin sama seseorang, dan kamu pengen balas dendam gitu ya. Dan ini ternyata bisa menyebabkan imun tubuh kita mati loh. Nah, dari sinilah ternyata bermula segala penyakit kayak stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, kemudian rematik artritis, stroke atau penyumbatan pembuluh darah, dan lain-lain. Ngeri kan? Kemudian yang ketiga adalah kebingungan. Jadi nih, barangkali ada di antara kamu yang pernah ngerasain bingung dengan semua yang terjadi gitu ya. Misalnya, bingung harus berbuat apa, bingung harus gimana, bingung harus kemana, bingung cerita sama siapa, ngadu sama siapa, ngeluh sama siapa gitu ya. Selain sama Tuhan pastinya. Nah, kalau kita sering mengalami hal ini, maka kita beresiko akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Kemudian yang keempat, takut berlebihan. Kamu pernah nggak ngerasain takut berlebihan? Takut akan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi, atau takut dengan hari esok bakal seperti apa, takut dengan ini dan itu, pokoknya segala macam perasaan takut gitu ya. Nah, kalau pikiran kamu sudah diliputi dengan pikiran-pikiran seperti ini, jangan dibiarkan berlarut-larut ya. Karena kalau kita terlalu sering mengalami hal-hal seperti ini, konon bahaya penyakit ginjal akan mengancam kita. Kemudian yang kelima adalah negative thinking. Ini nih yang nggak boleh dibiar lama-lama ya. Apalagi kalau misalnya kita pernah dihianati, pernah dibohongi, pernah dijahatin, pernah mengalami hal-hal traumatis. Bawaannya kita kayaknya negative thinking terus gitu sama orang ya. Kalau kita terlalu sering negative thinking, konon kita bakal terancam terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Berikutnya adalah bersedih dan rendah diri. Setiap orang pasti pernah lah ya ada di fase ini. Jadi kalau saya bilang sih, ya sedih boleh lah, asal jangan lama-lama. Rendah diri juga sesekali masih manusiawi. Tapi kalau sudah ke tahap sering, bahkan sudah jadi kebiasaan, bahkan jadi hobi, stop. Jika kita terlalu sering mengalami ini, konon ada ancaman penyakit leukemia atau kanker darah putih yang akan mengintai kita. Kemudian, ketujuh adalah kesepian. Hayo loh, pernah nggak ngerasain kesepian? Kalau saya jangan ditanya, sering banget. Ngoding kadang doang ya. Berasa nggak punya temen, nggak punya saudara, atau ada saudara sih tapi jauh gitu ya. Banyak temen sih tapi mau cerita masalah pribadi kayaknya bingung kudu cerita ke siapa.
Atau kamu ketika ngerasa lagi di tengah keramaian, tapi kamu kayak masih tetap ngerasa kesepian, entah karena apa. Kurang-kurangin ya. Kalau sekiranya pikiran ini sudah mulai gentayangan di otak kita, segera diatasi, cari solusinya, cari teman ngobrol, atau keluar kek kemana gitu ya, biar kelihatan ada kegiatan. Atau misalnya kamu males banget keluar rumah, kamu bisa ajak ngobrol binatang piaraan kamu, tanaman, atau bahkan nih, kadang saya juga suka loh ngobrol sama kipas angin, ngobrol sama tembok gitu ya. Yang penting unek-unek yang ada dalam otak saya itu keluar dan saya merasa saya punya teman ngobrol gitu ya. Pokoknya kalau kita ngerasa sering kesepian, please harus segera dicari solusinya dan jangan biarkan pikiran kesepian itu berlarut-larut. Karena resikonya ternyata ada penyakit demensia senilis atau berkurangnya memori dan kontrol fungsi tubuh. Berikutnya yang ke-8 adalah emosi. Pernah nggak ngerasa emosi? Kalau saya jangan ditanya. Sering. Pokoknya jujur aja, sering ngalamin gitu ya. Tapi dulu ding, kalau dulu saya bawaannya tuh dikit-dikit emosi. Kalau sekarang sih kayaknya sudah nggak terlalu ya. Karena kalau dipikir-pikir, capek sendiri. Ya nggak sih? Dan ternyata nih, kalau kita sering merasakan ini, bawaannya tuh pengen marah. Pengen lempar ini, pengen makan beling, pengen jungkir balik, pengen terjun dari lantai 25 gitu ya. Aduh, jangan sampai ya. Karena justru ketika pikiran-pikiran seperti ini sedang merajalela di otak kita, akan menjadikan kita rentan terhadap penyakit hepatitis. Berikutnya yang 9 adalah apatis. Ayo, pernah nggak ngerasain apatis? Kayak kita tuh beneran bodo amat kalau di sekitar kita itu lagi ada apa, lagi ada huru-hara apa, lagi ada masalah apa, lagi ada isu apa, kayak bodo amat gitu ya. Nah, ternyata nih, kalau kita sering merasa seperti ini, apatis, kita tidak pernah peduli terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitar kita, maka kita akan berpotensi mengalami penurunan kekebalan tubuh. Nah, yang ke-10 adalah menganggap sepele semua hal. Ketika seseorang menganggap sepele semua hal, ada sebuah ancaman penyakit yang sangat mengerikan mengancam kita, yaitu diabetes. Jadi, buat kamu yang sering banget menyepelekan segala sesuatunya gitu ya, apalagi untuk hal-hal kecil, mulai dari sekarang, ayolah please, hal sekecil apapun itu jangan disepelekan. Berikutnya adalah stres. Kayaknya hampir semua orang pernah ngerasain ya, entah stres karena kerjaan, rumah tangga, keuangan, percintaan, dan masih banyak lagi. Jangan dipiara, jangan dianggap enteng, dan segera cari solusinya ya. Soalnya nih, ternyata kalau kita terlalu sering membiarkan diri kita stres, maka kita akan mengalami gangguan pencernaan. Oke, berikutnya adalah khawatir. Khawatir, overthinking terhadap sesuatu, kadang memang nggak bisa dipungkiri ya. Dan biasanya ini terjadi pas momen-momen mau tidur. Nggak tahu kenapa gitu ya, banyak pikiran-pikiran nggak jelas, khawatir, cemas, dan lain-lain hinggap di otak kita, dan gak jarang juga yang tadinya niatnya mau istirahat, mau tidur, malah gak merem-merem. Nah, ternyata nih, kalau kita sering mengalami hal-hal seperti ini, maka kita akan mudah terkena penyakit nyeri punggung. Selanjutnya adalah mudah tersinggung. Agak kesel emang kalau ada orang yang dengan entengnya ngeremehin kita, merendahkan kita, membuli kita, mencemooh kita, ngatain kita. Rasanya kayak pengen ngeludahin gitu ya. Pengen nimpuk apa gitu ya. Tapi jangan ding, biarin aja lah, ntar dia juga kena karmanya sendiri gitu ya. Tersinggung itu manusiawi, tapi juga jangan sampai terus jadi dikit-dikit tersinggung kali ya. Karena yang ada malah kita jadi sakit hati terus-menerus. Dan orang juga kayaknya mikir-mikir ya kalau mau deket-deket sama kita, mau temenan sama kita gitu ya. Dan kalau kita mudah merasa tersinggung, ternyata kita akan mengalami gangguan insomnia atau susah tidur. Nah, makanya mulai dari sekarang kalau sekiranya ada yang mengganggu pikiran kamu, coba deh diluapkan, coba deh dibicarakan, coba deh diutarakan ke teman-teman yang sekiranya bisa kamu percaya. Kalau misalnya kamu bingung mau cerita sama siapa, kapan, di mana, udah cerita sama saya aja di sini. Insya Allah semua cerita kamu, apapun cerita kamu, berapapun umur kamu, siapapun kamu, bakal saya dengerin dengan senang hati ya. Oke, silakan barangkali ada di antara kamu yang mau nambahin atau mau sharing pengalaman,
cerita-cerita sekali lagi, boleh banget. Lanjut aja di kolom komentar ya. Dan sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya dan bye-bye.